Hai my lovely students, how are you today? Bagaimana kabarmu? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat. Welcome back in my English class with me, Miss Valen. Hari ini kamu kembali belajar bahasa Inggris bersama Miss Valen. Okay, are you ready? Okay, well, today I'm going to teach you about simple present tense. Miss hari ini akan mengajarkan tentang simple present tense. Well, my students, today I will explain more about simple present tense. Oke, before it, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang simple present tense, kita harus tahu, we must know what is simple present tense. Oke, simple, sederhana, present sekarang. Nah, maka dengan kata lain, simple present tense adalah kalimat yang menyatakan atau kalimat sederhana yang menyatakan waktu sekarang. Waktu sekarang. Oke. Now, kita lihat penggunaan atau fungsi dari simple present tense. The simple present tense is used as follow. The first is to tell about the general truth. Apa itu general truth? So, general truth in English is like a fact or fakta. Nah, seperti apa contohnya? Misalnya, matahari terbit dari sebelah timur, tidak mungkin dari sebelah barat. Kalau dari sebelah barat sudah mau kiamat dong, ya kan, Nak? Oke, kemudian 1 tahun ada 12 bulan. Itu fakta, tidak mungkin 13 bulan. Nah, itu fungsi dari simple present tense untuk yang general truth atau kebenaran yang tak terbantahkan. Yang kedua ada to tell about habitual activities. Habitual activities, habit, kebiasaan. Habitual activities adalah kebiasaan atau keseharian, kegiatan yang merupakan suatu kebiasaan. Contoh, kamu bangun pagi pukul 6. Nah, itu merupakan habitual activities. Oke, nah, kita lanjut ke penjelasan berikut ini. Nah, sebelum kita membahas tentang simple present tense, kita perlu mengetahui tentang subjek. Subjek itu dalam bahasa Indonesia pelaku. Nah, dalam bahasa Inggris kita tahu ada subjek I untuk menyatakan saya, you menyatakan kamu, we kami atau kita, they mereka, he dia laki-laki, she dia perempuan, it menyatakan benda, tumbuhan atau hewan. Nah, dalam simple present tense, dalam pola simple present tense, kita menggunakan verb one, kata kerja bentuk pertama. Oke, ingat kata kerja bentuk pertama. Namun perhatikan contoh yang Miss buat ini. I drink, you drink, we drink, they drink. Nah, subjek I menggunakan kata kerja drink. You, we, they. Drink ini merupakan verb one. Lalu, what is the difference? He, she, it. Nah, untuk subjek he, she, it kita sebut dengan third singular person. Oke, orang ketiga tunggal. Nah, jika subjeknya he, she, it, maka kata kerja bentuk pertama or verb one ditambahkan s or es. Ingat, hanya untuk he, she, it kata kerjanya ditambahkan s di belakangnya. Tetapi untuk I, you, we, they
menggunakan kata kerja bentuk pertama tanpa perubahan atau penambahan. Oke, itu untuk bentuk atau pola dari simple present tense. Perhatikan contoh berikut ini. I speak English well. You ride a motorbike. He walks his dog. He walks ditambahkan s karena subjeknya he. Reads ditambahkan s di belakang read karena subjeknya she. Begitu juga it. Tetapi we tidak ditambahkan s. We listen. We listen karena subjeknya adalah we. Maka penambahan s di belakang kata kerja hanya untuk subjek he, she, it. Okay? Do you understand? Okay, the next one. Simple present tense or verbal simple present tense tidak menggunakan to be tetapi verb one sebagai predikatnya. Itu tadi sudah Miss jelaskan. Nah, untuk subjek she, he, it or sounds, kita lihat kata kerja yang berakhiran bunyi desis. Sounds x, ch, s, sh, dan o kita menggunakan akhiran is. Ingat, ini hanya berlaku untuk subjek he, she, it. Ya. Nah, kita perhatikan contohnya. Nah, kalau dia berakhiran ch, maka dia ditambahkan is. Tadi kan she play. She play. Jadi tidak selamanya she plays, tidak selamanya ditambahkan langsung s. Ada rule-nya. Jika dia bunyi akhirnya x, ch, s, sh, dan o, maka ditambahkan is. Ada lagi jika berakhiran y, di depan huruf y itu konsonan, maka berubah lagi penambahannya. Jadi tidak langsung mutlak dia menambahkan s di belakangnya. Oke, ini untuk khusus orang ketiga tunggal subjek she, he, it yang ditambahkan s, maka perhatikan perubahan kata kerjanya. Oke, ini tadi contohnya lebih tentang penjelasan kata kerja she, he, it atau orang ketiga tunggal. Oke, nah jika kata kerjanya berakhiran ch, sh, x, ss, o konsonan plus y, maka dia ditambahkan is. Contoh, he watch, ini kan berakhiran ch, maka bukan ditambahkan s di belakang watch, tetapi is. Begitu juga was, mencuci, berakhiran sh, maka ditambahkan is, bukan s. Kemudian berakhiran x, ditambahkan is. Ya, bisa kamu lihat. Kemudian double s, kemudian berakhiran o, lalu seperti ini. Study, study, s, t, u, d, y itu penulisannya. Tetapi karena dia berakhiran y dan di depannya konsonan, huruf d merupakan huruf konsonan, maka y tadi diganti dulu menjadi dihilangkan menjadi huruf i, baru bisa ditambahkan huruf is. Oke, begitu perubahan untuk kata kerja yang subjeknya he, she, it. Oke, anak-anak, sekian penjelasan untuk simple present tense. Thank you.